Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita telah mempelajari tentang munafik, termasuk ke dalamnya ciri atau tanda daripada orang munafik. Maka pada malam hari ini kembali kita lanjutkan. Bagi murid-murid kita yang terbawa kitab dan buku, kemarinnya hadis yang ke-60 689, maka kita lanjut kepada hadis nomor 690. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un, ada 4 perkara, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Barang siapa yang 4 perkara itu ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, dia adalah orang munafik sejati, munafik tulen. Wa man kanat fihi khaslah minhun, dan siapa yang ada pada dirinya salah satu daripada yang 4 itu, maka dia adalah orang yang memiliki satu sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, hingga dia meninggalkan. Yang 4 itu adalah idza tumina khana, apabila dia dipercayai, ia berkhianat. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia atau jika dia berjanji, ia mengingkari, tidak menepati janji. Wa idza haddasa, apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza khasama fajara, apabila dia berdebat, berseteru, bertengkar, dia kelewat batas dan keterlaluan, tidak menempuh cara-cara yang dibenarkan. Demikian kira-kira artinya. Baik, kita coba memahaminya. Yang menjadi fokus kajian kita malam hari ini yang ke-4, wa idza khasama fajara, apabila dia berdebat, bertengkar, berbeda pendapat, atau terjadi perselisihan dan perseteruan, dia itu fajara, dia melampaui batas, keterlaluan, dan tidak menempuh cara-cara yang benar. Ini yang menjadi
fokus atau yang kita garis bawahi dalam kajian malam hari ini. Sebab yang 3 di atas sudah lazim. Dipercaya khianat, berjanji mungkir, berbicara dusta sudah lazim. Yang keempat ini, yakni sebagaimana kita sebutkan yang lampau, munafik dibagi 2. Pertama, munafik i'tiqadi, asli munafik, kafir dia, musuh, menentang Islam, tidak beriman. Lalu keluarnya menyatakan beriman. Namanya munafik i'tiqadi, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam kajiannya lampau. Yang kedua, munafik amali, itu kaum muslimin yang melakukan, yang mengerjakan, yang memperbuat, yang bersifat bertingkah laku dengan sifat, dengan laku, dengan perbuatan orang-orang munafik. Makin banyak laku, tingkah, sifat, tabiat, pekerjaan orang munafik dipakainya, maka kemunafikannya semakin dekat kepada munafik i'tiqadi. Di sini 4. Ada 4 perkara, 4 sifat. Arbaun. Siapa yang ada pada dirinya yang 4 ini, maka dia adalah munafikan khalisan. Khalis itu murni. Bisa diterjemahkan sejati atau tulen. Jadi munafikan khalisan asli, sejati, tulen munafiknya. Kalau keempat ini ada pada dirinya. Apa yang 4 itu tadi sudah disebut, kita ulang lagi. Pertama adalah apabila dipercayai dia khianat. Dan besok ini banyak orang minta kepercayaan. Dan banyak orang mencari kepercayaan, bahkan melunak-lunakkan gigi daripada lidah agar orang percaya. Dan sekarang sudah mulai dengan senyum-senyum dan berlemah lembut, suka duduk di mana-mana. Namanya mencari dan minta kepercayaan, minta amanah. Yang kedua, idza haddasa, apabila dia berbicara dia dusta, pun telah kita jelaskan kemarin ini. Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia tidak menepati janji atau memungkiri janji. Yang keempat ini yang kita bicarakan. Apabila dia bertengkar, bahasa kitanya berkhusumat dia. Apa itu khusumat? Khusumah maknanya bisa bertengkar, bisa berdebat, bisa berselisih, bisa saling bertentangan, bisa berlawanan atau bermusuh. Itu namanya khusumah. Dewa bacampua dandam kasumai. Dandam kasumai. Khusumah, kha, sad, waw, mim dan ta marbutah, khusumah. Kita ulang, khusumah adalah pertengkaran, perdebatan, perselisihan, pertentangan, perlawanan, perseteruan atau permusuhan. Khusumah. Jadi kalau bahasa kita dandam kusumat, berarti dandam yang lain daripada akibat permusuhan. Kemudian di sini katakan bunyinya idza khasama fajara. Tentu maknanya apabila dia berdebat, berbeda pendapat, atau bertentangan, atau berlawanan, atau berselisih, tidak sejalan.
timbullah pertengkaran. Dia fajara. Idza khasama fajara. Apa itu fajara? Fajara adalah ayakhruja anil haq amdan hatta yusaril haq batil. Sengaja menyengaja keluar daripada kebenaran hingga jadilah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Dan itu pemicu penerong orang berdusta. Namanya fajar fujur. Keluar daripada yang benar, sengaja keluar daripada yang benar, menyimpang daripada yang benar. Lalu menjadilah yang benar itu menjadi salah, yang hak itu menjadi batil, sebaliknya yang salah menjadi benar, yang batil menjadi hak, mendorongnya untuk berdusta. Namanya fajar. Demikian menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang terkenal Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, ciri orang munafik itu adalah apabila dia berbeda pendapat atau ada orang yang berlainan dengan dia fajara, melewati batas kebenaran, sehingga lahir dendam. Dicari-carinya jalan, dicari-carinya celah untuk merekayasa, mengolah kata. Jadilah lawannya itu menjadi salah. Dibentuknya opini gitu. Itu opini, dibentuk rekayasa, cerita dan segala macam. Lama-lama orang menganggap dia yang benar, lawannya salah, fajaran. Contohlah, saya ambo batangka jo Pak Imam Jarna ini haji, atau beda pendapat atau tidak sama pandangan dalam rapi, dalam musyawarah, dalam memutuskan perkara berbeda. Ambo nyimpan. Nggak nerima orang berbeda, nggak suka, sakit hati, nyimpan. Kemudian mencari cara, mencari jalan, mencari peluang agar saya ambo dibenarkan oleh orang, dianggap benar walaupun salah. Basi kareh, basi gigi, bau sao, mengolah kata, membentuk rekayasa atau opini massa, sehingga terbalik jadinya. Saya yang salah, orang menganggap benar karena kepandaian mengolah kata. Keterlaluan melepati batas, keluar daripada yang hak. Dan si imam tadi, orang tadi dianggap orang dia yang salah. Apalagi saya punya apa namanya? Punya kekuatan, punya kekuasaan, tampuak sedang dipeci atau wak sedang beci tampuak pangka ada wak terpeci dulu dia wak sadalahnya, barangkali kok ikon yang terjadi di negara tempat kita tinggal lah.
Dan bisa jadi itu mengkecil orang awak dandam ke Sumat. Dandam ke Sumat. Ini anak-anak kita bila bertengkar, bersaing, berbeda pendapat, kalau antum, kalau anda semua pantang kalah, tidak mau mundur, merasa awak nan benar wang salah, atau lah jadi wak salah, diputar. Maka jadi bohong lah dia. Menjadi bohong dia. Dalam surat Al-Baqarah dikatakannya aladul khisam. Aladul khisam. Apa yang dikatakan aladul khisam? Penantang yang paling keras. Pendebat, pembantah, penentang yang sangat gigih, sangat keras, agar orang lain bisa patah, bisa salah, bisa jatuh, bisa tidak benar, sampai habis. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa syahidullah ala ma fil qalbi wa huwa aladul khisam. Aladul khisam, penentang, pembantah yang paling nyata. Orang munafik gitu. Sedikit kita pahami anan aladul khisam. Aladul khisam, aladdu, aladdu secara bahasa artinya yang paling menyimpang, paling menyeleweng, atau paling membangkang. Yang paling menyimpang, yang paling membangkang namanya aladdu. Kalau khisam itu berdebat, bertengkar, berbeda pendapat, berbeda ide, lalu dia paling keras perlawanannya, membantahnya, menentangnya, walaupun dia salah. Aden jalaika kalah, podose namorel. Munafik. Munafik. Abghadur rijali ilallahi aladul khisam. Atau khasim. Orang yang paling Allah benci, abghadur rijal, laki-laki atau orang yang paling dibenci oleh Allah adalah al-aladul khasim. Orang yang paling keras dalam membantah, dalam menentang kebenaran orang lain. Begitu gigih, kalau waswat tangka, mencari berbagai macam cara agar lawannya jatuh, pesaingnya habis, agar orang menentangnya takluk dan tunduk dari sana. Lebih-lebih dia berkuasa, punya kekuatan, kaya, berpengaruh. Kalau sekarang media massa di tangan dan bisa diolah, lah habis Pak. Itu yang disebut oleh Nabi. Orang yang paling Allah benci, orang yang paling Allah benci, orang seperti ini, tidak mau kalah, tidak mau suri, bakallah jale salah, awak menegak benang basah ni. Bahasa Arab menegak benang basah. Dan seterusnya, kita boleh berkhusumat, boleh membantah, boleh menentang, boleh berbeda pendapat, boleh keras ketidaksukaan kita, tapi kepada yang salah, kepada yang betul. Salah satu doa yang dibaca Nabi, saya bacakan ini.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda atau berkata atau berucap dalam doanya. Kata Ibnu Abbas, hadis dari Imam Bukhari. Apa yang beliau baca? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Yang kita baca adalah wa bika khasamtu, wa bika khasamtu, denganmu, karenamu lah aku berkhusumat, bermusuhan. Kita lihat di syarahannya, di penjelasan ulama dalam kitab syarahannya. Wa bika khasamtu itu maknanya adalah saya berdebat, saya menentang, saya berdalih. Untuk mendebat, untuk membantah, bahkan bisa berperang. Yang menjadi musuh-musuh Allah, penentang agama Allah, penentang syariat Allah, boleh habis-habisan dengan orang itu bertengkar, berlawanan, bertentangan, bermusuhan. Namanya wabika khasamtu, wabika khasamtu. Jadi bolehkah kita menentang, berdebat? Boleh, asalkan itu wabika khasamtu, karena Allah, untuk Allah, mempertahankan agama, mempertahankan kebenaran, mempertahankan syariat, boleh. Bermusuhan dengan orang, tentu dengan orang yang menentang, cuman tetap dalam batas-batas kewajaran. Yang tidak boleh yang tadi, apabila dia bertengkar, berdebat, berlawanan pendapat, berselisih paham, termasuk berlawanan mazhab, pendapat guru, no, lah nak isapun orang. Cara mangkek tangan saya beda. Guru no majan terkait kuah. Bisa jadi. Dan celai mangko. Itu perkara tidak rukun gitu. Tapi dia tidak bisa menerima orang berbeda. Dan dia langsung sebangi orang itu. Bangi je orang. Sebabnya menganggap yang paling betul, yang paling benar dia. Tanpa sadar, Pak, dalam beribadah pun terjadi seperti itu. Dalam beramal terjadi seperti itu. Langsung sih kita anti orang tu, tidak mau menyapa orang tu, membunuh si menjelek orang tu. Walaupun muncul kita nak keluar, khawatir kita nanti kita berkhusumat dengan sesama Muslim. Hanya gara-gara berbeda cara mengkek tangan, berbeda cara kanti mangkek sekali, atau dia tak balik nanawa mangko atau mangko lalu juangnya mereka nak muah kawan le dek menakik salat saya nak muah le pisah iko ko namanya pakasumai namanya pakasumai na paja aku mah di orang wak kesumai. Hati-hati, jangan menjadi alat dul khisam. Al-Baqarah 204. Jangan. Pembantah, penentang, pendebat
yang paling sangar, paling keras. Jelas-jelas orang benar, jelas-jelas orang betul diputarbalikkan, direkayasa berita. Bisa jadi yang tadi nanti jadi di tengah-tengah masyarakat Bangkali kok ini. Dan mereka biasanya orang-orang yang seperti ini tidak sendiri, mencari kawan. Awak kadang-kadang mau ajak orang. Halo. Awak tak mengamang-ngai orang tu. Biasa-biasa saya. Tapi nang kanti ko. Ya ajak no. Ibu satu awak lah yo lo, labangi lo. Masalah ada ya awak dah. Biasa-biasa saja. Cuma dek kawan ko bakal sumat, ndak bakal tujuan, ndak bakal sapuan, menandam, menyimpan, lalu dibuatnya cerita-cerita, awak lah yo lo nya. Masalah ndak ya awak dah. Iko pun lain terjadi di sebagian orang, sebagian tempat. Sebab orang-orang ko mencari kawan. Apalagi bertemu nan sajodoh, nan sesuai, nan seide, nan sependapat. Dalam firman Allah surat Taubah surat ke-9 ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik itu cirinya baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, mereka bersekutu menyamakan ide dan persepsi, menyamakan pandangan, mencari asumsi-asumsi lah. Kalau bahasa jadi mencari kawan. Sebagian mereka atau sebagian lain membantu, saling bekerja sama dan bersekutu dalam kemunafikan. Kalau ada pek kawan saya de, kawan saya yang, kawan saya, sepama, saya mah, satu makasih mah, satu mah, keinginan kita untuk menjatuhkan orang. Mereka saling mendukung. Akhirnya mereka saling mengajak, saling menyeru kepada kemungkaran dan saling mencegah kepada yang ma'ruf. Orang munafik satu sama lain saling membantu dalam menegakkan kemungkaran, saling sokong, saling kuat menguatkan, mencari ide, mencari taktik, mencari strategi, membikin berbagai macam rekayasa. Kalau bahasa kini membikin konten namanya. Itu konten namanya. Membikin konten, menggiring opini massa. Nah, titiknya adalah sasaran orang-orang lemah, orang-orang awam, orang-orang yang singkik sungu. Nah, panjang lo pikirannya langsung sebayuan, langsung melutok. Jadi orang munafik itu sebagai mereka dengan sebenarnya saling membantu. Tadilah kita contohan. Awak bangi, awak banci, awak nak suka, awak nak ketuju, dia balain pendapat, balain ide, nak sama pikiran, berbeza balain pandangan, kita bawa orang. Orang ko lah sesi lah. Tambah bergelora, tambah gebara. Bikinlah suatu rekayasa, suatu cerita, mencari bahan-bahan untuk menjatuhkan. Bahkan untuk bekerjasama merintangi, menghalangi, menghambat yang ma'ruf, menyokong kemungkaran. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Surat At-Taubah
surat ke-9 ayat 67. Kita balik kita ke kaji pangkal ya. Disebutkan dalam beberapa kitab bahasan bahwa fa idza kana rajulu za qudratin 'indal khusumah, apabila seseorang yang berdendam, menentang, bermusuhan itu punya suatu kekuatan, punya kekuasaan dan punya kemampuan, apakah pertentangan berlainan ide, berlainan paham, tidak sama pemikiran, baik dalam masalah ad-din, fid din atau fid dunia, baik masalah dunia, baik masalah agama. Mari kita cari tayangan-tayangan di YouTube, di internet. Itu dalam masalah agama tak? Saling mengkafir, saling membid'ahkan, saling menyesatkan, saling memotong-motong, memenggal-menggal bahan lalu ditampilkan. Itu fiddin namanya itu. Misalnya ada orang yang banci ka nan kondang ini, UAS. Maka segala macam video-video kaji-kaji UAS bisa saja dipenggal-penggal, diambil dan meleset-meleset yang aneh-anehnya dibuat. Diko dibuat tulisan di bawah. Itu kerja orang munafik itu. Atau sebaliknya. Mereka punya ide, mereka punya uang, membuat konten-konten. Itu fiddin. Atau masalah dunia, baik masalah bakampuang, bertetangga, masalah masyarakat, ditampak kerajo, itu dunia semuanya. Orang kalau sudah begitu sifatnya, idza khasama fajara, munafik. Idza khasama fajara, apabila dia bertentangan, berbeda pendapat, tidak sama pemikiran, berlainan ide, nya fajara, kelewatan, keterlaluan, keluar daripada kebenaran lain. Sehingga tindak tanduknya, lakunya, kerajonya, ucapannya lah menyimpang dari kebenaran untuk menentang orang nan balawanan jonya. Kalau lebih tua, Pak, ini murid-murid kita yang di belakang, kalau rasanya anda bagus, Abi mengaji, duduk ke depan, gantikan Abi. Ya, bisa. Dengar aja kalau tidak bisa. Murid-murid, penting ini. Lahirnya sikap munafik itu karena kita sedikit kekuatan ndak bara, bergejolak di bawah tanah. Ndak bara ini terang-terangan. Tapi kalau lah kuatnya beko munculnya ke permukaan. Maka dicarinya berbagai macam cara untuk menentang kebenaran. Itu yang fajara. Ini ujung hadis. Barangkali di anak-anak ada bukunya, maka lihat buku lagi, lihat bukunya, dia beli kopiannya, beli kopi tadi. Bunyi hadisnya, idza khasama fajara. Lihat itu. Idza khasama, apabila dia berkhusumat, bermusuhan, berseteru, berlawanan, berbeda, berlainan ide, pendapat atau pemahaman, timbul perseteruan, timbul perdebatan, dia fajara. Ujungnya fajara. Fajara, kelewatan batas, keterlaluan, sehingga dia menyimpang keluar daripada kebenaran, beralih kepada lawan benar, salah. Lalu diputar balikkannya fata,
Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Kemudian orang-orang diajaknya supaya percaya kepadanya. Itu mungkin kita aladul hisab. Karih bana, ndak mau takia. Ada ahli ibadah seperti itu, ahli ibadah yang dikuasai oleh nafsu, yang kurang dalam pemantapan keimanan dan memahami akhlak. Cukup kampe-ampeknya doa. Ya. Cukup kampe-ampek. Bila dipercaya, khianat. Berbicara, dusta. Berjanji, mungkir, tidak menepati. Berlawanan, bertentangan, berkesumat, melewati batas-batas kebenaran. Langkok kampe-ampeknya. Kana munafikan khalisan. Dia ini adalah munafik tulen sejati. Karena nam bone-bone yang poka-poka, yang dagiang-dagiang munafik itu depek dia. Ciri yang paling menonjol orang munafik ni kokoh. Ciri yang paling menonjol. Ciri orang munafik itu banyak. Dalam Al-Quran lebih 30. Banyak ciri-ciri. Enam paling terkenal kan 3. Dipercaya khianat, ngecek duta, berjanji, mungkin anan cek leku lupa. Pandandam, panyimpan. Ndak muah kalah. Awak surang nan betua. Kadang-kadang orang awak ke pasar macam itu, no babana kampu kaki. Nak amuai pangan. Hati-hati kau. Hati-hati. Kerana Allah paling benci. Jadi, mau bacakan hadisnya supaya jalih kita. Bahawa dalam hadis tadi ini. Abghadur rijali ilallah. Abghad. Hanya abghad yang paling Allah benci. Abghad. Alif hamzah, ba, ghain, dad. Abghad. Abghadu. Alifnya menzadati abghadu. Abghadu ar-rijali ilallah. Sebenci-benci atau orang yang paling Allah benci adalah orang yang seperti ini. Bila berbeda, berlainan, berselisih, dia keterlaluan melewati batas kebenaran. Lalu mengajak, memanggil konco-konco orang yang seide sebabnya dibentuknya grup, namanya WA grup. Tambah-tambahlah cerita di situ. Tambah garam, tambah kecap, tambah resep, panjang tambahnya. Ini segini aja. Kalau tamu orang ko samo-samo no, habis. Nan sajangka, seto, sadapo, sekilo. Nyo tambah leh. Ia antisipasi di kita setelah kita paham itu sangat berbahaya, Allah paling benci, paling tidak suka. Dan itu salah satu sifat munafik yang paling mendasar. Jika kita dihinggapi itu, cepat kita istighfar. Cepat istighfar, mohon petunjuk kepada Allah. Sering-sering baca Qul a'udzu bin nas, itu was-was
syaitan. Dendam, sakit hati, kesumat. Ia tak luput daripada kita nak rajin ke surau, tak luput dah. Contoh tak luput kalau kita cakap. Babeda min cara orang pakai tangan jawab tu lah. Orang ko lah sasek sekali. Nin juga. Kadang-kadang baca bismillah orang karya-karya kerana indak apalah suruh sekali. Tabanam kalau musia macam orang. Kadang-kadang zikir bersama orang di majamuri atau malatiah atau maulang-ulang balik, apalah langsung saya. Ayah orang pun tak lah. Ndak ke sepuan selai, alam menjarak selai. Ada peklo grup orang-orang sama iko, habis tak? Jadi kalau nya berbeda, nya langsung fajar. Jika kita dihinggapi seperti itu, capek istighfar, sering-sering melindungi diri kepada Allah, dan tambah ilmu, tambah pemahaman, tambah gaji, mantapkan kekokohan iman, kenalah kita bahaya-bahaya dan ciri-ciri munafik. Setelah itu, kalau ada orang mengajak kita untuk sepahamnya, seidenya, tapi tujuannya untuk menjatuhkan orang, menghina orang, itu kadang-kadang tanpa disadari dalam keseharian. Sanu baru. Habis sanu saya. Atau masuk cerita. Masalah pengurus, masalah yayasan, masalah kelompok, masalah harisan. Betul lah jadwalnya. Nanti tercampak, nanti tersingkir, tidak dipakai orang, atau tertaruang, atau tersipak, atau tersinggung. Bertemu kawan saya. Nencik manggua, nencik mayuan, nencik masuang, nencik menerima. Bis. Hati-hati. Idza khasama fajara. Idza khasama fajara. Sajak ketik, sajak kecil-kecil aku kalian harus tahu tu. Itu berbahaya sifat. Sangat berbahaya. Terbawa ke negara, aku jadinya. Terbawa kalau wak laba kaso, ala maci, wak jadi orang hebat, orang kuat, orang kayo. Terbawa. Jadinya seperti ini. Yang benar tu yang dikita, yang salah orang. Bahkan walaupun kita salah, kita terus berusaha untuk membenarkan. Bagaimanapun kritikan-kritikan, hakazat hul izzatu bil ithmi fahasbu jannah. Kritikan, nasihat, atau Allah namanya, masukan-masukan, ide-ide, hakazat hul izzah, tapi bangkit kemuliaan harga dirinya, lahir kesombongannya, tidak diterimanya orang. Langsung orang keidandaminya, langsung dipecat, langsung dihentikan, langsung disingkirkan. Itu bahaya munafik. Ngulang melihat, dinasihati, disampaikan, diberi ide usulan, dikasih pandangan-pandangan, sisi positif, sisi negatif, sisi baiknya, sisi buruknya, begini. Dia orang kok dipandangnya suah, tidak mau menerima, akhazat hul izzah, wa idza qila lahu taqillah, dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah, terimalah itu sesuai dengan kebenaran, bangkit, izzah, kemuliaan harga dirinya. Lalu orang dimusuhi, didendami, kalaunya maci, kalaunya berkuasa, orang ko langsung disingkirkan, dicabut. Karena dicabut orang ko, dihentikan, disingkirkan. Ananda semua, kalau nanti ananda menjadi orang, ini kalau orangnya menjadi orang nanti, jangan pacik sifat itu. Empat sifat.
Ampe sifat ko jangan benci. Hentilah. Karena yang tadi Allah sangat benci, sangat murka. Kan masih Al-Baqarah tadi ya, Al-Baqarah tadi juga. Murka, benci kepada orang seperti itu. Dan itu salah satu sifat munafik yang paling hebat. Dan sebelum kita sudahi, mengutip sebuah riwayat lah, suka ngutip-ngutip, dikatakan begini, man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu, siapa yang berdebat, berlawanan, bersetujuan, bertentangan, berselisih dalam masalah yang batil, dalam masalah yang batil, padahal dia tahu yang dipertengkarkan, yang diperdebatkan itu masalah yang batil, yang tidak benar. Orang yang ditentangnya adalah orang yang benar, orang yang benar. Dia tahu itu. Lam yazal, selalulah dia fi sakatillah. Dia selalu berada dalam kemurkaan Allah hatta yanza. Orang ko selalu berada dalam kemurkaan Allah sampainya menghentikan, mencabut diri daripada itu. Sampai menghentikan perbuatan berdebat, bertengkar, mempertahankan kebatilan. Dicabutnya, dihentikan, baru Allah tidak murka. Berbahaya kan? Waman a'ana, sebaliknya siapa yang membantu, menyokong, bekerjasama, mengasihi jalan, memberikan sarana dan segala macam, apapun bantuannya, man a'ana ala khusumah, siapa yang bantu orang untuk berkhusumat dalam kezaliman, faqad ba'a bi ghadabi min Allah, sungguh dia akan kembali mendapat kemurkaan Allah. Cuman masalahnya kita selalu menganggap kau sepele. Karena kita nan tahu sifat orang nafiq itu tiga. Aduh toh. Mungkin janji, ya, kena anang kampek kau. Lupa wak. Membantu orang, menolong orang dalam mempertahankan kebatilan. Jadi orang salah tolong. Kita sokong, taruh lah. Bekerja sama dengan berbagai macam cara. Selama nyomantun, selama begitu, dan nyo tahu nan disokongnya, nan disokongnya adalah kebatilan, nan ditolongnya kebatilan. Nyo tahu itu. Selama aja begitu, nyos berarti selama itu nyos berada dalam kemurkaan Allah. Berbahaya kan? Dalam kemurkaan dan kebencian Allah. Untuk itu hati-hati nih kita tolong kok, nengka dibantu kok. Pikir-pikir ya. Orang balain pendapat, mengapa ditolong ya Wak? Karena ngerti Wak. Dari dulu persoalan Wak. Ini kajian kita malam hari ini, karena orang sudah azan. Kesimpulannya lah, kesimpulan kita, jangan dianggap sepele, dianggap enteng, dianggap remeh. Sifat, tabiat, tingkah laku, perbuatan kemunafikan. Lebih-lebih yang 4. Di antara yang 4 itu, 1, kita ambil berdebat, bertengkar, berlainan pendapat, berlawanan, berseteruan, berselisih, jangan sampai mandandam, timbul sakit hati, kemudian berusaha untuk menyerang, menjatuhkan kebenaran pihak lawan. Cari kawan, cari teman untuk mendukung kita. Kalau lepek itu dah, kebencian Allah luar biasa.
Karena orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Kita ulang. Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir di muka, orang munafik dalam. Barangkali bagian anda kurang paham. Kita ulang. Orang kafir musuh di depan tuh, nampak. Tapi orang munafik enggak. Enggak. Orang munafik bergaul dengan kita, berteman dengan kita, duduk sama kita. Tapi nya musuh. Kecil orang awak musuh dalam selimut. Nya kawan, sairiang lah. Tapi awak ditohoknya. Mana awak? Kawan sairiang. Menungkai kawan sejalan. Tahu tohok? Awak sairiang tohok. Nak hati-hati kita. Mana awak kawan sairiang? Bangun tiang dalam lipatan. Banyak diorang awak pepatah hal-hal itu tentang bahayanya orang papek di luar, pencuan dalam, menanam tebu di bibir. Banyak sekali petua-petua orang awak tentang bahaya sikap munafik. Sahabat-sahabat Nabi rata-rata mereka takut dengan kemunafikan, sehingga mereka itu berkata, apakah munafik tak? Apakah ada ciri munafik dia mudah? Begitu, takut. Sebab ancaman munafik itu, kalau tiba di munafik itikadi, munafik asli, di karak-karak neraka. Fil asfalil darki minan nar. Di neraka yang paling bawah, tidak boleh ada agak benteng. Baduto khianat, mungkin janji, berkesumat, jangan dianggap benteng. Jangan. Cuman kita yang menganggap bentengnya. Kita pakai tek, kita remeh-remehkan, kita pandang nampak, kita berbahaya, sangat berbahaya. Kita ulang lagi, berdusta, khianat, mungkir. Nah, cok-cok mana kah? Berdusta, berkhianat, mungkir janji, berkhesumat. Tidak enteng tu. Sehingga judulnya bisa dikatakan munafikan khalisan. Munafik tulen, munafik sejati, munafik murni. Lebih-lebih yang nomor 4 yang kita terang tadi, yang kalau kita ada hati-hati, ya, itu yang terjadi di zaman kini. Mudah-mudahan kita tidak tertular dan tidak menularkan, tidak terjangkiti dan tidak menyebarkan virus-virus kemunafikan. Semoga bermanfaat dan berfaedah apa yang kita sampaikan untuk kita semua, sangat berguna dalam pergaulan, dalam kehidupan bersama-sama, dalam bermasyarakat sangat berguna. Orang-orang seperti kau harus waspada, Pak. Dan dalam berorganisasi, dalam bersama-sama, dalam berjuang, hati-hati orang yang punya sifat ikut. Jangan hati-hati ya. Sabuknya tidak tahu bahasanya kiranya inyo ko musang sebenarnya, tapi bulunya ayam. Inyo ko harimau, masalahnya inyo makai bulu kambing. Tidak tahu. Kecewa kawannya awak bawa lalu, kiranya musuh awak. Kalau ndak hati-hati awak, itulah karena ya awak, itu musibah doa. Sabar. Semoga demikian hendaknya diakhiri dengan doa kafarah majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.